Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Semoga pada malam ini penuh hikmah dan barokah dari setiap jawaban yang saya sampaikan. Ada yang mungkin ditanyakan untuk salah satu santri? Ya, Gus. Mau nggak? Mau bertanya, Gus. Apakah bangsa jin itu bisa meninggal, Gus? Dan kalau bisa meninggal tuh apakah prosesnya seperti layaknya manusia apa gimana, Gus? Sebenarnya bangsa jin itu tetap bisa meninggal. Namun ada juga bangsa jin yang memiliki umur panjang. Sepengalaman saya, yang saya lihat dari kedua mata saya sendiri, minimal umur bangsa jin itu antara 700 tahun baru meninggal. Itu minimal dan bisa mencapai ribuan. Sedangkan masalah bangsa jin setelah meninggal, apakah mereka seperti layaknya manusia yang memiliki jasad dan lain sebagainya? Bangsa jin diciptakan oleh Allah tidak seperti layaknya jasad manusia. Mereka bagaikan gas. Di saat jasad mereka meninggal, maka akan hancur dan menjadi debu. Namun tetap dia memiliki sukma dan juga ruh. Dan ruh dan sukma itulah yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya setelah kematiannya. Hal ini diperkuat karena bangsa jin sendiri pun nantinya juga akan menghuni surga dan juga neraka. Tidak ada sesuatu yang tidak memiliki pertanggungjawaban selain adanya saksi-saksi di mana saksi itu mengiringi di masa hidup kita. Seperti halnya manusia. Ada siksa jasad, ada siksa ruh, dan lain sebagainya. Masalah urusan nyawa itu urusan Allah. Karena nyawa tidak berbentuk, namun ada. Tapi kalau sukma itu berbentuk dan ada. Begitu pula ruh. Ruh itu berbentuk tapi ada. Cuma masalah tempat di manakah roh itu berada, itu urusan Allah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jin pun juga memiliki itu. Namun, bentuk dari jasad jin itu berbeda dengan jasad seperti layaknya manusia. Setelah bangsa jin itu meninggal, dia akan hancur seperti layaknya debu. Untuk masalah ada istilah penguburan dan lain sebagainya, insya Allah tidak ada. Dia langsung menjadi debu. Ada yang ditanyakan lagi selain tadi? Ya, Gus. Apa? Kenapa tuh bangsa jin selalu menampakkan di tempat-tempat yang angker, menampakkan sosoknya? Padahal bangsa jin kan ada di mana-mana, Gus. Banyak di antara seseorang, mungkin kita dulu masa kecil, kadang sering mendengar orang-orang tua mengatakan jangan di tempat itu angker. Nanti ada makhluk seperti ini. Padahal penampakan atau sosok makhluk gaib itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk gaib itu sendiri jika makhluk gaib itu memiliki kelebihan untuk menampakkan diri. Dan tidak semua makhluk gaib dianugerahi oleh Allah dapat menampakkan dirinya. Begitu pula suara maupun menggerakkan benda-benda walaupun melalui angin. Misal contoh, andai semua makhluk gaib dapat menampakkan wujudnya, padahal cuma makhluk gaib itu berjumlah miliaran. Sedangkan di saat kita berjalan, tidak menutup kemungkinan akan bertabrakan dengan makhluk gaib. Tentu yang namanya bertabrakan atau tertabrak, pasti dia marah. Tapi buktinya kita tidak ada masalah apa-apa. Bukan tidak bermasalah. Dikarenakan masalahnya makhluk gaib tersebut tidak dapat melakukan apa-apa. Karena tidak memiliki kemampuan yang dianugerahkan seperti layaknya makhluk gaib yang lain. Misal contoh lagi. Di dalam rumah, baik itu di WC, di kamar, atau mungkin di atas-atas genteng, itu banyak sekali makhluk gaib. Tapi kenyataannya jarang ada seseorang yang
membicarakan, wah di sana ada makhluk gaib, jarang sekali. Dan hanya kasus-kasus tertentu saja. Berarti terbukti, tidak semua makhluk gaib dapat mewujudkan dirinya, terkecuali hanya makhluk gaib tertentu saja. Berarti kalau begitu, saya nggak perlu takut di tempat-tempat tersebut, Gus ya. Bisa jadi, jika jenengan memiliki kemampuan atau kelebihan bisa memprediksi bahwasanya makhluk gaib tersebut tidak dapat menampakkan atau tidak bisa menyentuh benda, maka boleh jenengan asal lewat, boleh. Tapi jika jenengan bisa mengetahui atau memprediksi bahwasanya satu di antara sekian makhluk gaib yang di kuburan tersebut bisa menyentuh manusia, maka alangkah bijaknya ucapkan salam atau kita hindari tempat itu. Misal contoh lagi, Gus, tetangga saya dia kencing di belakang rumah atau mungkin di pohon, dia pulang-pulang bengkak, Gus. Jawabannya cuma satu, kebetulan saja makhluk gaib yang terkencingi memiliki kemampuan itu. Terbukti kita asal kencing juga tidak apa-apa. Bahkan tidak terjadi sesuatu yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena dimensi alam jin itu sangat halus. Saking halusnya kadang kita tidak bisa merasakan. Beda dengan bangsa jin golongan bangsa Genderuwo, dia mudah dapat kita rasakan dengan indera perasa, yaitu bulu. Makanya kalau kita berjalan di tempat-tempat tertentu, tiba-tiba bulu kuduk kita merinding, itu biasanya golongan bangsa Genderuwo, bukan golongan bangsa jin. Istilah golongan itu koloni atau sekumpulan. Sedangkan bangsa jin itu bukan sekumpulan, tapi dalam jumlah besar. Lalu kelebihan secara umum bangsa jin itu apa, Gus? Kelebihan secara umum bangsa jin yaitu dia bisa mengeluarkan bau-bau wangi. Jadi tidak harus bangsa jin itu memiliki kemampuan khusus, tidak harus. Semua bangsa jin bisa mengeluarkan harum-haruman di dalam tubuhnya, entah dengan tujuan untuk melemahkan iman atau dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Karena ini sudah terlalu malam. Saya mau tanya, bagaimana caranya menghilangkan rasa takut yang ada di dalam diri kita ketika kita lewat di perkuburan atau di bawah pohon yang konon katanya mitosnya itu ada penampakan yang seperti ini, seperti itu. Rasa takut itu secara umum ditimbulkan oleh imajinasi kita sendiri, khususnya bagi mereka-mereka penggemar film horor atau film misteri. Misalnya, di saat kita melihat sebuah pohon yang rindang, kita selalu berhalusinasi seolah-olah akan ada muncul makhluk seperti ini, padahal belum tentu dan bisa jadi tidak akan mungkin bermunculan seperti itu. Maka dari itu, jika melihat suatu tempat, maka bayangkan saja itu teman Anda atau pacar Anda, atau mungkin itu hotel, sehingga Anda dan jiwa Anda akan secara otomatis beradaptasi. Kedua, misalnya kita takut melewati suatu tempat yang katanya angker, walaupun itu benar-benar angker. Bagaimana caranya agar kita tidak takut? Maka cukup kita harus fokus pada satu titik, tempat yang kita tuju. Sebelum kita lewat, kita seolah-olah kita berimajinasi sampai di rumah, kita minum, kita makan, atau beraktivitas. Tahu-tahu kita sudah melewati tempat tersebut. Untuk masalah yang kedua, kita lewat lagi, ketiga kita lewat lagi, jika kita menggunakan imajinasi tersebut, insya Allah rasa takutnya akan hilang menjadi rasa keterbiasaan. Contohnya kita di dalam rumah kita sendiri, walaupun listrik mati, kita tidak takut. Tapi jika kita masuk ke rumah orang lain, apalagi rumah tersebut tidak kita kenal siapa penghuninya, yang terjadi apa? Kita akan merasa takut. Ada sesuatu yang paling berbahaya jika kita terus bertahan dari rasa takut. Karena sesungguhnya setiap manusia memiliki malaikat penjaga. Dan jika rasa takut tersebut tetap kita pelihara, maka malaikat itu akan keluar dari tubuh kita.
Disinilah kesempatan makhluk gaib untuk berlomba-lomba masuk ke dalam tubuh kita. Setelah kita tidak merasa takut lagi, walaupun dalam kondisi makhluk gaib itu masih dalam tubuh kita, maka malaikat itu akan kembali. Pertanyaannya, kenapa malaikat itu tidak mengusir bangsa jin yang sudah masuk ke dalam tubuh kita? Jawabannya, itu bukan tugas malaikat penjaga. Karena malaikat itu hanya menjaga iman seseorang. Sedangkan masalah makhluk gaib tersebut, kenapa tidak langsung membuat seseorang kesurupan? Itu bisa jadi makhluk gaib itu memiliki keahlian khusus. Atau mungkin tidak menjadikan secara langsung orang itu kesurupan. Lalu bagaimana solusinya, Gus? Satu-satunya solusi, karena itu kesalahan pribadi, maka orang tersebut harus meminta lantaran orang yang ahli. Sedangkan masalah malaikat itu tetap dia di dalam tubuh kita. Dan dia pun akan keluar lagi jika manusia itu lemah imannya. Begitu pula seterusnya. Intinya, dan saya harapkan untuk semua anggota-anggota OPV, baik yang ada di sini maupun jauh di luar kota atau luar Jawa, bahkan mungkin di luar negara, tidak harus kalian mengandalkan sesuatu yang bersifat entah itu raja atau kemampuan. Boleh jenengan itu mengandalkan itu, tapi hanya sekedar, hanya sebatas. Tapi usahakan, andalkan diri panjenengan yang sudah benar-benar dibekali oleh Allah sejak lahir, yaitu malaikat pelindung. Andalkan itu. Selain Anda bisa menjaga iman Anda, pun Anda akan lebih dekat ke Allah. Jika seseorang itu memiliki hubungan khusus dengan Allah, insya Allah sangat sulit kiranya kita ditembus oleh ilmu-ilmu yang bersifat sihir dan lain sebagainya. Apalagi hanya berkaitan tentang bangsa-bangsa gaib. Ada yang ditanyakan lagi selain masalah tadi? Ada, Gus. Apakah manusia yang linglung atau stres, mata batinnya bisa terbuka dan bisa dimasukin oleh jin, Gus? Insya Allah bisa. Tapi sebelumnya kita harus paham bahwasanya stres itu dibagi dua. Stres disebabkan benar-benar penyakit saraf atau medis. Kedua, stres yang benar-benar disebabkan oleh penyakit gaib atau gangguan makhluk gaib. Sedangkan ciri-ciri stres yang diakibatkan oleh saraf biasanya berkaitan dengan keinginan yang tidak tersampaikan atau masalah-masalah beban, entah itu rumah tangga atau hutang dan sebagainya. Tentu yang disampaikan si orang stres itu berkaitan dengan hutang, tergantung permasalahannya sebelum stres. Kedua, masalah stres disebabkan oleh makhluk gaib. Biasanya ciri-cirinya dia lebih melawan. Dia seolah-olah menantang setiap seseorang yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Untuk masalah apakah mereka dua-duanya bisa melihat makhluk gaib atau benar-benar dia itu bisa berkonsultasi dengan makhluk, karena kebanyakan orang stres itu berbicara dengan sendirinya. Insya Allah kalau benar-benar stres itu diakibatkan oleh penyakit gaib, maka dipastikan ada sosok yang mengiringi dan membisikinya atau mengarahkan hidupnya. Tapi jika penyakit tersebut disebabkan saraf, juga tidak menutup kemungkinan akan adanya makhluk gaib. Karena makhluk gaib itu sifatnya lebih berlomba-lomba untuk mendatangi seseorang yang suka ngelamun, apalagi dia sudah stres. Tapi angka itu hanya 30% dalam segi gaibnya. Makanya kalau pasien di sini, jika saya vonis saraf, saya katakan saraf, walaupun ada makhluk gaibnya. Bukan berarti saya melihat ada sosok makhluk gaib di pinggirnya atau di dalam sarafnya, lalu saya tebak, oh ini penyakit gaib. Tidak. Kita harus lihat riwayat belakangnya. Apakah penyakit gaib terlebih dahulu atau saraf itu terlebih dahulu? Kalau saraf itu terlebih dahulu, lalu berdampak ke gaib, biasanya tetap saya katakan itu penyakit saraf. Selebihnya masalah penebakan istilah gaib itu belakang-belakang setelah penyakit itu sembuh. Karena hanya angka 30%. Tidak perlu kita harus mengatakan dia terkena penyakit gaib. Bahkan orang yang tidak stres saja kadangkala diikuti oleh makhluk gaib. Tapi bukan berarti dia terkena penyakit gaib. Ada juga penyakit yang disebabkan gaib.
Tapi berhubung terlalu berlebihan, maka saraf itu bermasalah dan menjadi dampak ke medis. Apa yang harus saya jawab? Maka penyakit itu saya vonis yaitu penyakit gaib. Ada yang tanyakan lagi? Nggih, ada Gus. Monggo. Bagaimana cara membedakan ijazah ilmu asli dengan ijazah ilmu palsu? Karena sekarang banyak sekali ijazah ilmu-ilmu yang beredar di pasaran. Terutama banyak orang yang memberi ijazah ilmu tapi setelah diamalkan atau dikuasai dan dipelajari, kadang membuat seseorang itu ngeblank, stres hingga menjadikannya gila. Memang di zaman sekarang ini banyak pemuda-pemuda atau seseorang tertarik dengan yang namanya kemampuan ilmu, khususnya ilmu spiritual. Sehingga mereka dengan berbagai cara, baik itu pengisian atau mendapatkan di jalan-jalan, yang lebih fatalnya mereka melalui bisikan. Jadi tidak heran mereka mengalami gangguan jiwa atau bahkan stres. Sedangkan stres apa tidaknya seseorang itu yang bisa memahami dan yang bisa menilai itu keluarganya atau orang lain. Bukan diri kita yang stres bisa menilai stres apa tidak. Untuk membedakan ijazah itu mana yang asli dan yang tidak, karena ijazah itu dibagi dua. Ijazah yang bersifat barokah dan ijazah yang benar-benar bersifat khodam. Entah itu khodam malaikat ataupun khodam jin. Kalau ijazah tersebut bersifat barokah, biasanya ijazah kadang tidak memiliki tawasul. Misalnya tawasul, assalamualaikum ya para malaikat Allah, assalamualaikum ya para nabi Allah, assalamualaikum ya para wali Allah, misal contoh. Tanpa itu tidak jadi masalah, karena mereka memburu barokahnya. Tapi tetap saja bisa menimbulkan suatu kemampuan. Cuma tidak sedasat apa yang digambarkan dalam bentuk khasiatnya atau kemampuannya. Sedangkan masalah ijazah yang bersifat memiliki khadam jin atau mungkin khadam malaikat, yang benar-benar asli, itu memiliki susunan. Baik itu susunan tawasulnya, tatanan puasanya, dan wiridnya. Bagaimana kalau ada puasanya, ada wiridnya, tapi tidak ada tawasulnya, bagaimana Gus? Jelas itu disebut barokah, bukan ijazah yang memiliki khadam. Bagaimana kalau ijazah tersebut memiliki tawasul, memiliki tatanan puasa, tatanan wiridan? Apakah itu juga disebut ijazah yang asli? Masih belum tentu. Ciri-ciri ijazah yang masih asli dan benar-benar itu diridhoi oleh penciptanya atau orang yang menciptakan ijazah itu sendiri. Pertama, kita bisa lihat dari urutan tawasul. Misal contoh tawasul bakunya, ini tawasul baku. Baku itu berarti ya kadang disertakan, kadang tidak, tapi biasanya disertakan. Assalamualaikum ya para malaikat Allah, assalamualaikum ya para nabi Allah, assalamualaikum para wali Allah. Tawasul sunanya, assalamualaikum ya Sunan Kalijogo, misal contoh. Assalamualaikum ya Nabi Khidir alaihi wassalam, misal contoh. Baru doa lafadznya. Pertanyaannya, apakah kalau memang tawasul tersebut mengucapkan kata Sunan Kalijogo dan Nabi Khidir, berarti salah satu di antara nama itu adalah pencipta ilmu itu sendiri? Tidak mungkin kan? Sebuah ijazah fungsinya untuk mengobati sakit panas, Nabi Khidir harus menciptakannya. Tidak mungkin kan Sunan Kalijogo hanya menciptakan ijazah untuk sakit panas. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Misal contoh lagi, ada ijazah yang fungsinya untuk kependekaran, tapi tawasulnya tidak meminta barokah dari salah satu nabi atau wali atau ulama atau aulia yang memiliki kemampuan kependekaran itu sendiri. Bagaimana bisa nyambung? Ya tentu tidak bisa nyambung. Ibarat gini, Anda menginginkan ilmu spiritual tapi Anda berguru pada guru matematika, ya tidak nyambung. Apakah itu masih dianggap
Asli Gus, baru mau mendekati. Tapi ada satu yang benar-benar dianggap insya Allah ini bisa dikategorikan sempurna ijazah jika kalimat tawasul terakhir menyebutkan nama penciptanya atau pencipta ijazah tersebut. Karena ini sangat penting sekali. Misal contoh, semua ijazah di dalam OPV yang saya ciptakan, yang saya mahakaryakan di dalam kitab-kitab saya, itu tidak akan pernah meninggalkan kata min ijazati Gus Irzik. Sekali jenengan hapus kata min ijazati Gus Zik, yang terjadi ijazah itu tidak akan pernah barokah. Karena ridho itu berdasarkan saya yang menciptakan ijazah itu. Ibarat seperti ini. Anda memiliki orang tua, tapi Anda tidak pernah menyebut orang tua Anda. Anda tidak pernah mendoakannya. Apa yang terjadi? Jelas khadamnya nggak jelas. Kalau khadamnya nggak jelas, yang terjadi apa? Mungkin ya jangan tanya lagi. Atau lambat laut saraf kita rusak. Jika kita rangkum, ijazah yang benar-benar asli adalah susunannya, susunan bakunya harus tepat, susunan tawasul sunanya juga harus tepat sasaran, berkaitan dengan fungsi ijazah itu. Sedangkan urutan terakhir, nama pencipta ijazah itu harus disertakan, bagaikan kita mengirim Al-Fatihah kepada orang tua kita yang telah mengandung kita selama ini. Cukup sekian tanya jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh.